Sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi, pemerintah Kabupaten Blora juga telah meningkatkan kualitas pasar melalui rehabilitasi total dan relokasi kios. Pasar yang dulu terkesan kumuh, kini telah ditata dengan baik dan tampak bersih. Sejumlah pasar telah selesai direhabilitasi. Pasar Jepon yang dahulu terkesan kumuh, kini sudah berubah menjadi sebuah pasar tradisional dengan kondisi kios dan lapak yang tertata dengan rapi. Rehabilitasi total yang kemudian diresmikan langsung oleh Menteri Perdagangan kala itu, kini menjadi primadona masyarakat sekitar untuk bertransaksi jual beli. Di Pasar Induk Doplang dan Pasar Raja Wali Blora, kini juga tengah dilakukan rehabilitasi total terhadap kios dan konstruksi atapnya. Ditargetkan akhir tahun 2014, seluruh proses rehabilitasi terhadap dua pasar tersebut selesai dikerjakan dan siap memutar sendi ekonomi masyarakat. Anggaran ratusan juta rupiah yang digelontorkan diharapkan bisa mencapai hasil yang maksimal dalam membangkitkan urat nadi ekonomi masyarakat. Ikon Blora sebagai wilayah minyak tak dapat dilepaskan sejak zaman dahulu kala. Potensi itu telah diberdayakan pemerintah Kabupaten Blora dengan mewadahi penambang tradisional dalam memanfaatkan sumur-sumur tua. Bahkan pemerintah Kabupaten Blora telah membentuk badan usaha untuk menampung hasil tambang tradisional warga. Blora Petra Gas Hulu dan Blora Petra Energi hasil kerjasama dengan Pertamina menjadi sentra pengumpul minyak hasil tambang rakyat. Dalam 4 tahun terakhir, iklim investasi di Blora tumbuh dengan baik dan berkembang dengan cepat. Sebagai wilayah dengan potensi alam sangat besar, baik pertanian maupun migasnya, pemerintah Kabupaten Blora tidak melupakan seni tradisi dan budaya yang telah berkembang. Terpeliharanya seni budaya lokal menjadi kesungguhan Bupati Blora Joko Nugroho dalam menguri-uri budayanya sendiri. Kesenian barongan dan tayub berhasil dihidupkan kembali sebagai upaya mengukuhkan diri sebagai pemilik kesenian khas tersebut.
Langkah promosi dengan beragam pementasan terus dilakukan agar masyarakat Indonesia dan dunia semakin mengetahui seni tradisi asli Blora. Kabupaten Blora tidak dapat dilepaskan dari sosok Arya Penangsang yang menjadi leluhur Blora. Perjuangan dan kegigihan Arya Penangsang telah menginspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blora untuk bersama-sama memajukan daerah. Bupati Blora Joko Nugroho berhasil mendatangkan Raja Nusantara untuk meresmikan pemugaran Astana Gedong Jipang yang merupakan tempat pertapaan Arya Penangsang. Kedatangan sejumlah raja kerajaan Nusantara menjadi bukti bahwa sejarah Blora mendapatkan perhatian khusus dan sejarah panjang yang tidak dapat dilepaskan oleh sejarah Nusantara. Blora memiliki 2 waduk besar sebagai penyangga kestabilan air. Waduk Tempuran sebagai sarana utama irigasi. Potensi waduk besar itu selain menjadi tempat usaha ikan air tawar, juga menjadi tempat wisata. Stays true and every smile you give, your love it shines right through. Lestarinya lingkungan sekitar waduk menjadi tempat favorit kalangan warga sebagai area wisata. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. Make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast. Destinasi wisata lain adalah Dung Mansur atau wisata temanjang yang dikelilingi hutan jati dan beragam jenis tanaman buah. Selain destinasi wisata alami, Bupati Blora Joko Nugroho juga menggagas berbagai lokasi wisata family sebagai tempat bercengkrama bersama keluarga, serta lokasi penunjang kreativitas remaja. Di antaranya adalah Taman Bangkle yang merupakan pemanfaatan lahan mati menjadi lahan terbuka hijau yang multifungsi. Selain sebagai lokasi bercengkrama bersama keluarga, Taman Bangkle juga menjadi lokasi olahraga. Selain Taman Bangkle, ada pula Taman Kridosono
sebagai lokasi sejuk melepas lelah usai berolahraga. Di malam hari, pemanfaatan Blok T menjadi sebuah panggung remaja untuk pementasan minat dan bakat remaja Blora juga pantas mendapatkan apresiasi karena keberadaannya sangat memicu munculnya bakat dan kreativitas remaja. Alun-alun Blora juga dipercantik dengan dibukanya sebuah arena skateboard dan sepatu roda sebagai wujud perhatian pemerintah Blora dalam melihat kegemaran anak-anak Blora bermain sepatu roda. Beberapa klub motor juga diberikan ruang sebagai arena berkumpul dan menjalin komunikasi antar sesama penyuka motor. Blora sejak 4 tahun terakhir telah menunjukkan eksistensinya sebagai wilayah yang layak diperhitungkan. Kini semua tergantung pada kita. Kemajuan yang telah dicapai dan dirasakan masyarakat Blora, apakah harus terhenti atau diteruskan dan ditingkatkan kembali agar Blora menjadi daerah yang maju dan sejahtera.